Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyari Fataul Sabta Sibuan, NIM 2522155. Saya dari kelas PTIK 2E. Oke, di sini saya akan membahas tentang buku yang saya pahami atau buku yang telah saya baca, yaitu Basis Data, di mana penjelasan saya ini untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah sistem basis data. Oke, masuk saja ke langsung pembahasan, yaitu mengenai pengertian basis data itu. Pertama yaitu basis. Basis itu adalah gudang markas atau tempat berkumpul atau sebagai singkatnya yaitu tempat bersarang. Sedangkan data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, bisa jadi manusia, benda, kejadian, dan lain-lainnya, yang mana semuanya akan disimpan dan dibentuk sebagai teks, angka, serta kombinasi lainnya. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema struktur yang tertentu, yang mana semuanya itu akan disimpan di hardware dengan software yang digunakan untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu. Sistem basis data ini adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang mana semuanya itu saling berelasi atau berhubungan dengan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lainnya untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Di dalam sistem basis ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras ini yang biasanya terdapat dalam sistem basis adalah data atau memori sekunder hard disk. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operasi sistem, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Yang ketiga yaitu basis data atau database, sebuah basis data yang dapat memiliki sekumpulan data yang terorganisasi, sehingga dengan data tersebut mudah disimpan dan diakses seperti file atau tabel. Yang keempat yaitu manajemen sistem atau DBMS. Software ini yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima yaitu kita sebagai pemakai atau user. Pemakai itu dapat berinteraksi dengan basis data tersebut. Dan yang terakhir yaitu aplikasi atau perangkat lain. Di sini ada beberapa tujuan basis data. Yang pertama yaitu untuk mengatur data atau mengorganisasikan agar data diperoleh, kemudahannya, ketepatan, dan kecepatannya. Yang kedua yaitu agar tidak ada duplikasi data sehingga konsisten data mudah dijaga. Selanjutnya agar data terintegrasi. Selanjutnya agar data tidak tergantung pada program aplikasi. Selanjutnya juga agar data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Selanjutnya dapat diterapkan standarisasi dan informasi selalu mutakhir atau up to date untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna aplikasi-aplikasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu menyediakan struktur informasi yang dialami dan mudah dipahami. Menurut yang saya pahami, basis data ini mempunyai 10 manfaat. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, yang memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan, manipulasi terhadap data yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kebersamaan. Pemakai basis data ini tidak terbatas. Pengisian data itu dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol. Data yang ada itu menjadi pusat atau satu tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Tidak ada redundansi data sehingga efisiensi penggunaan ruang ini atau penggunaan ruang penyimpanan ini dapat dilakukan. Yang kelima yaitu akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lainnya, sehingga ketika menyimpan tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Yang keenam yaitu ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, semua basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Yang ketujuh yaitu kelengkapan. Data yang diinput ke dalam sebuah basis itu
memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang sangat banyak sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Yang kedelapan yaitu keamanan atau security. Setiap kita mau memakai basis data akan ada password. Jadi kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa tersebut. Yang kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi dapat disimpan dan diekspor ke program aplikasi lainnya dengan menjamin keterjagaan dan terpeliharanya data. Yang ke-10 yaitu user atau view, sehingga dapat memudahkan pemakai dalam mengelola data. Ada beberapa risiko dalam pemakaian basis data tersebut. Yang pertama yaitu perlu personel khusus. Yang kedua perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. Yang ketiga yaitu perlu backup. Dan yang keempat yaitu konflik pada data yang dipakai kebersamaan. Operasi dasar itu dalam basis data ada beberapa. Yang pertama yaitu pembuatan basis data, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, penghapusan file, pengubahan tabel, penambahan data, pengambilan data, dan yang terakhir penghapusan data. Database Management System atau DBMS ini adalah sistem pengorganisasian yang mana pengolahannya pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Ada beberapa terobosan dari DBMS. Yang pertama yaitu relasi database. Di mana itu dia akan mengorganisasikan data dalam satu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan. Jadi mempunyai relasi antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Yang kedua yaitu distribusi relation. Memungkinkan informasi ini beberapa baris data lokasi yang berbeda. Jadi itu akan diperbarui dan diakses semuanya dari lokasi. Semua data-data tersebut akan menjadi data tunggal dan terpusat. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan DBMS seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan SQLite. Fasilitas yang ada pada DBMS itu seperti define. Fungsinya itu melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan constraint akan disimpan ke dalam basis data. Yang kedua yaitu construct. Fungsinya melakukan proses penyimpanan data dalam beberapa media penyimpanan yang akan dikontrolnya nanti. Yang ketiga yaitu manipulasi. Fungsinya itu memanggil data atau mengupdate data, menghasilkan laporan yang berasal dari basis data tersebut. Di sini ada perbedaan dalam basis data atau DBMS. Secara artian itu keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah data atau record, sedangkan DBMS itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi itu yang akan mengolah data tersebut atau record tersebut, yang akan dijadikan data, menghapus data, mengubah dan mengampilkan database itu sendiri. Ada beberapa komponen DBMS. Yang pertama hardware. Perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem. Kegunaan itu DBMS itu sendiri. Yang kedua itu software. Yang ketiga itu prosedur. Instruksi dan pengaturannya itu mengatur desain dan penggunaan database. Di sini ada beberapa elemen utama DBMS. Yang pertama yaitu data pengguna, metadata, indeks, dan metadata aplikasi. Pemilihan database ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor teknis. Perlu kita ketahui faktor teknis itu yaitu jenis-jenisnya seperti relasi, network, dan hierarki. Yang kedua itu struktur, penyimpanan. Terus selanjutnya tipe antarmuka dan programmer. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yaitu biaya penyediaan perangkat lunaknya, biaya pemeliharaannya, biaya penyediaan, serta biaya konversi. Dan juga biaya untuk personalita atau biaya pelatihan, biaya pengoperasian, dan biaya untuk biaya pelatihannya. Yang terakhir yaitu faktor politik organisasi. Dalam pengoperasiannya itu, di dalam arsitektur basis data itu dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL yaitu Data Defined Language atau merupakan suatu paket bahasa yang mana berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya tuh kayak table, after table, dan drop view atau drop index.
Yang kedua yaitu DML, data manipulasi length, atau merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan kita ini sebagai pemakai mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan, supaya itu model datanya tepat. Yang pertama itu mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Yang kedua, menyisipkan informasi baru dan dalam basis data tersebut. Yang ketiga yaitu menghapus informasi tabel tersebut. Melalui pemahaman saya, terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Yang prosedural itu yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkannya. Mungkin contohnya itu seperti Foxbase atau Fox Pro. Yang kedua yaitu non-prosedural. Itu membutuhkan kita sebagai pemakai untuk menspesifikasi data sebagai apa yang kita butuhkan tanpa harus mencari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya tuh kayak SQL, lanjut lagi QBI atau dan lain-lainnya. Misalnya seperti insert, select, update, dan delete. DBMS ini juga memiliki beberapa tipe, untuk beberapa tipe file yang untuk dalam penggunaannya. Seperti yang pertama yaitu file induk atau master file. File induk ini sebagai acuan, sebagai recordnya yang statis, jarang berubah nilainya. Misalnya seperti daftar file gaji atau file mata kuliah gitu. Yang kedua yaitu file induk dinamik. Ini memiliki nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau sering diupdate lah sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya seperti kayak file barang atau update bila terjadi transaksi. Dan selanjutnya untuk tipe dari DBMS file itu yang kedua yaitu file transaksi. File ini digunakan untuk merekam data dari hasil transaksi yang terjadi. Misalnya kayak file penjualan yang berisi data hasil atau transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu file laporan. File ini disebut dengan output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan nantinya. Yang keempat, file sejarah. File ini juga bisa disebut dengan file arsip. Maksudnya itu merupakan file yang berisi data di masa lalu atau data yang sudah tidak dipakai lagi atau yang tidak aktif tapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima yaitu file pelindung. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif dalam database. Jadi suatu saat tertentu file ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan apabila nantinya database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Mungkin sekian dari bab 1 yang setelah saya sampaikan dari pengertian-pengertian basis data. Kita masuk ke bab 2 yaitu basis data relasional. Basis data relasional ini itu merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik dalam memori. Basis data ini yang relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari atas baris dan kolom untuk memberikan gambaran supaya sebuah berkas data yang akan diterapkan ke sebuah basis data yang terdiri atas sejumlah tabel yang mana saling berhubungan atau berelasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak seperti software atau perangkat lunak yang disebut sistem pengelola basis data tersebut. Basis data ini memiliki keunggulan. Yang pertama, satu, bentuknya sederhana, dan yang kedua itu mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Ada beberapa istilah dalam basis data sepemahaman saya. Yang pertama itu relasi. Relasi ini sebuah tabel yang mana terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua yaitu atribut, kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga yaitu tuple, baris pada sebuah relasi. Yang keempat domain, kumpulan nilai yang valid atau satu atau lebih dari atribut. Yang kelima yaitu derajat atau degree, jumlah atribut. Selanjutnya masuk ke relational case. DBMS ini memiliki beberapa macam relational case. Yang pertama yaitu diantaranya super key. Ini sebagai sekumpulan atribut secara unik yang mengidentifikasikan sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua yaitu candidate case. Ini sebagai relasi yang mungkin mempunyai lebih dari satu key. Masing-masing itu disebut dengan candidate key. Yang ketiga yaitu primary key, adalah kandidat pertama atau kandidat key yang dipilih sebagai
pengidentifikasi unik sebuah tabel relasi. Yang keempat yaitu alternate key, suatu skema relasi yang dapat memiliki atribut yang menunjukkan ke primary key dari relasi lainnya. Atribut ini sering disebut dengan foreign key. Relasi masuk ke pembahasannya yaitu relasi integrity rules. Yang pertama yaitu null. Null ini merupakan nilai dari suatu atribut yang mana tidak dapat diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua yaitu entity integritas, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga yaitu referential integrity, suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer yang mana merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Dalam basis data ini atau basis data relasional itu memiliki beberapa bahasa yang sering digunakan, yaitu adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Biasanya itu terbagi dua. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa formal itu adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol sistematis atau matematis. Contohnya seperti aljabar, kalkulus. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial ini adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer, yang mana itu menjadi suatu program aplikasi yang agar pemakai atau kita ini lebih mudah untuk menggunakannya. Contohnya seperti QL atau berbasis pada bahasa kalkulus, dan QBI atau yang berbahasa kalkulus relasional, SQL sebagai bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Selanjutnya masuk ke normalisasi. Normalisasi ini adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional yang secara umum itu lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika atau logik. Proses normalisasi ini merupakan proses pengelompokan data elemen yang menjadikan tabel-tabel yang menunjukkan entitasnya serta relasinya. Jadi tujuannya itu ada beberapa tujuan dari normalisasi. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga untuk mempermudah memodifikasikan data. Proses-proses normalisasi ini menurut saya di mana proses ini memiliki dua langkah. Yang pertama yaitu data uraian dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu atau beberapa tingkatan. Yang kedua yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi syarat, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi yang lebih sederhana lagi sampai memenuhi bentuk yang optimal. Oke, kita langsung masuk ke tahapan normalisasi. Ada beberapa tahapan normalisasi. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal. Yang kedua bentuk normal pertama. Yang ketiga bentuk normal kedua. Yang keempat bentuk normal ketiga. Yang kelima bentuk normal Boyce atau COD. Yang keenam bentuk normal keempat. Dan yang terakhir yaitu bentuk normal kelima. Mungkin itu pengetahuan tentang saya di bab 2. Masuk kita ke bab 3 yaitu siklus hidup perencanaan atau perancangan basis data. Perencanaan database ini ada beberapa, yaitu database planning yang merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database aplikasi, yang mana semuanya itu akan dihubungkan secara efektif dan efisien secara mungkin. Perencanaan database ini harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi dari beberapa sistem informasi, dari organisasinya juga. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi dan sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi perencanaan atau sasaran sebagai interface mengenai sistem informasi yang dibutuhkannya. Yang kedua yaitu evaluasi sistem untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penaksiran, memberikan kesempatan IT yang memungkinkan memberikan keuntungan yang kompetitif. Ada metodologi untuk mengatasi hal-hal tersebut yang saya katakan tadi. Yang pertama yaitu database planning, mission statement. Ini membantu kita untuk menjelaskan kegunaan dari database project, yang mana untuk menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi yang kita inginkan.
kedua yaitu database planning atau mission objective. Jadi setiap objektif itu tujuannya harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning ini juga harus menyertakan pengembangannya dalam standar-standar yang menentukan. Seperti yang pertama itu bagaimana data yang akan kita kumpulkan. Yang kedua bagaimana menspesifikasikan formatnya. Yang ketiga dokumentasi apakah penting atau diperlukan. Yang keempat itu bagaimana desain dan implementasinya yang harus dilakukan. Lanjut ke definisi sistem atau system definition. Ini menjelaskan tentang batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database. Dari sudut pandang user atau kita mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database tersebut. Seperti yang pertama itu aturan kerjanya khusus. Yang kedua yaitu area aplikasi atau interface seperti marketing, personal atau stock controlnya. Yang ketiga yaitu aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Yang keempat yaitu identifikasi user view. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan pengumpulan kebutuhan. Di mana ini akan menjadi suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk diidentifikasikan kebutuhan user pada sistem yang baru. Biasanya informasi ini dikumpulkan untuk setiap user, meliputi seperti yang pertama yaitu deskripsi data, yang kedua yaitu detail mengenai bagaimana data yang digunakan, yang ketiga yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya itu seperti menentukan bagaimana mengatur aplikasi dengan multi user view. Ada pendekatan yaitu yang pertama centrally approach, yang kedua yaitu view integrated approach, yang ketiga kombinasi of both approach. Masuk ke tahap pembahasan yaitu tentang database design. Ini merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan kita nih, dan operasi suatu interface. Tujuan utamanya seperti mempresentasikan data dan hubungan antar data yang dibutuhkan untuk seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua itu menyediakan model data sebagai yang kita perlukan. Yang ketiga itu menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat. Selanjutnya tentang pendekatan dalam desain database. Sesuai yang saya baca ada beberapa, yaitu pertama top down. Diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan hubungannya, yang kemudian digunakan untuk pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikannya sebagai relasi dan atribut lainnya. Yang kedua yaitu bottom up, dimulai dari atribut dasar, sifatnya itu entitas dan relasi, sebagai penggabungan antara atribut dan dikelompokkan menjadi relasi yang mempresentasikan tipe dan entitas relasi antara entitas tersebut. Yang ketiga yaitu insert out. Ini berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit lebih berbeda, karena identifikasinya awal, entitasnya utama, dan kemudian menyebar ke entitas, bentuk ke hubungan dan atribut terkait dengan lainnya, yang lebih dulu diidentifikasi. Yang keempat yaitu mixed, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling itu meliputi yang pertama untuk membantu dalam memahami arti atau semantik dari data tersebut. Yang kedua yaitu memfasilitasi komunikasi kita mengenai informasi yang dibutuhkan. Pembuatan model data itu seharusnya memang mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, hubungan, dan atribut. Model data memastikan kita untuk memahami setiap perspektif user mengenai datanya. Yang kedua, sifat dari data itu sendiri, independenkah terhadap representasi fisiknya. Yang ketiga yaitu kegunaan data melalui user view. Ada 3 fase database tentang desain. Yang pertama itu konseptual database design.
Proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam interpret independen dari keseluruhan aspek fisik, yang mana dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Model data ini konsepnya itu merupakan sumber informasi untuk fast design logika. Yang kedua yaitu logika database design. Ini merupakan suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam interpret berdasarkan model data tertentu. Yang ketiga yaitu physical database design, merupakan suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Pemilihan DBMS ini yang tepat untuk melindungi aplikasi database. Jadi kita dapat melakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal itu, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Ada beberapa tahapan-tahapan utama untuk memilih DBMS. Yang pertama itu mendefinisikan terminologi studinya. Yang kedua yaitu mendaftarkan 2 atau 3 produk. Yang ketiga evaluasi produk. Dan yang keempat rekomendasi pilihan dan laporan produk. Selanjutnya kita masuk ke desain aplikasinya. Desain database dan aplikasi ini merupakan aktivitas paralel, meliputi 2 aktivitas penting seperti transaksi desain. Maksudnya itu adalah transaksi di mana satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database tersebut. Kegunaannya itu sebagai transaksi menetapkan dan keterangan karakteristiknya high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Seperti contohnya itu data yang digunakan oleh transaksinya. Yang kedua karakteristiknya dan fungsinya. Yang ketiga output transaksinya. Yang keempat keuntungan. Dan yang kelima tingkat kegunaan yang diharapkan. Yang kedua yaitu terdapat 3 tipe transaksi, yaitu itu panggilan. Jadi data itu ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua yaitu update transaksi, di mana ini digunakan untuk menambahkan record baru atau menghapus record yang lama atau memodifikasikan record yang sudah ada di dalam database tersebut. Yang ketiga mix transaction. Ini meliputi tentang pemanggilan dan perubahan datanya. Ketiga yaitu user interface design. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan prototyping atau opsional. Ini membuat model data kerja suatu aplikasi database. Tujuan utamanya itu pembuatan dari prototyping itu untuk mengidentifikasikan kita dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidaknya. Yang kedua untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga untuk mengklarifikasikan kebutuhan user. Yang keempat untuk evaluasi visabilitas. Di sini terdapat 2 macam strategi prototyping yang sering digunakan. Yang pertama yaitu requirement prototyping. Ini sering digunakan untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi yang kita inginkan. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka prototyping itu akan dibuang. Yang kedua yaitu evolutionary prototyping. Itu digunakan untuk tujuan yang sama. Perbedaannya, prototype tidak akan dibuang, tetapi akan dikembangkan selanjutnya menjadi aplikasi database yang digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan data conversion and loading. Ini merupakan pemindahan data yang mana ke dalamnya itu database baru dikonversikan menjadi aplikasi agar dapat digunakan untuk database yang baru. Selanjutnya pemahaman tentang testing. Testing ini merupakan suatu proses eksekusi di mana tujuannya untuk menemukan kesalahan. Dengan menggunakan strategi ini, data yang sesungguhnya melakukan pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Oke, masuk ke operasional maintenance, yaitu sebuah proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi. Itu ada beberapa seperti pengawasan performa sistem. Jika performanya menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi. Yang ketiga yaitu penggabungan kebutuhan
ke dalam aplikasi database tersebut. Di sini ada prinsip-prinsip perancangan basis data. Secara umum yaitu integritas atau menyatu. Maka antara suatu file dengan file yang lainnya itu harus saling berhubungan atau berelasi. Perencanaan database ini selanjutnya model data dan logika. Model data dan logika ini suatu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi, bisa bisa jadi yaitu bisnis atau aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database tersebut. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database, antara lain seperti memiliki perspektif globalnya. Jadi harus dipandang dan diisi dari keseluruhan sistem, misalnya database akademik, bagian jurusan contohnya. Di situ ada KHS atau KRS, dosen, mata kuliah dan mahasiswa. Di bagian keuangan atau dosen ada KRS dan bimbingan. Bila terjadi permasalahan pada sistem, harus dipandang dari keseluruhannya. Yang kedua yaitu gunakan perancangan atas bawah. Perancangan ini harus dari atasan atau pimpinan terlebih dahulu sebagai inovasi dari top. Top itu akan ikut untuk kepentingan perusahaannya. Apabila ada permasalahan dari dalam atau internal organisasi, maka pimpinan dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan dari sisi yang ia pandang. Kalau dari bawah ke atas, maka setiap bagian akan cenderung mengemukakan permasalahannya sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan informasi secara selektif untuk setiap level. Jadi bahwa untuk tingkat manajer misalnya berikan laporan keuntungannya saja, sedangkan untuk laporan per hari seperti laporan absensi atau kegiatan rutin untuk karyawan tidak perlu diberikan. Yang keempat yaitu memberikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda juga. Contohnya seperti kepala program studi. Jadi dia harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswanya dari kelas, nama, serta mengetahui mata kuliahnya dan memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen. Selanjutnya untuk dosen biasa ini sebagai pembimbing saja, hanya menjalankan kebijakan kepala program studi. Selanjutnya jangan mengubah file yang tidak ada. Jadi tidak boleh asal mengubah file. Mungkin itu sekian dari pembahasan saya tentang materi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita masuk ke bab terakhir yaitu pemodelan data. Basis data relasional itu merupakan model relasional terkait dengan 3 aspek. Pertama yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel vs value. Yang pertama yaitu relation variable. Ini merupakan sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua yaitu relasi value. Ini merupakan nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu atau disebut juga dengan instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3. Yang pertama base relation, yang mana merupakan skema dari terdefinisinya jika benar-benar pada basis data. Yang kedua yaitu different relation, sebagai relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional atau hubungan. Yang ketiga yaitu view derived relation yang memiliki nama. Di sini ada beberapa bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang sering digunakan itu adalah bahasa query sebagai penyataan yang mana diajukan untuk mengambil informasi. Ini terbagi dua. Yang pertama yaitu bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya seperti aljabar relasi. Maksudnya itu bahasa query prosedural. Pemakaiannya itu menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu kalkulus relasional. Bahasa ini non prosedural. Pemakai menspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa bagaimana tahu untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa query ini yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya seperti select, group by, order by, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke pemodelan data. Model data ini sekumpulan konsep yang mana itu digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data tersebut.
yang akan memberikan gambaran atau tingkatan-tingkatan abstrak dari data tersebut. Selain itu, model ini juga dapat digunakan atau dapat diartikan sebagai kumpulan tools atau konseptual logical. Ini untuk mendeskripsikan data atau hubungan-hubungan antar data atau semantik atau makna data dan constraint-nya. Model data ini digunakan pada saat mendesain untuk memperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data itu terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten atau tidak akurat dan lain-lainnya. Tujuan dari model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Mungkin secara garis besar, model data ini dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama yaitu model data berbasis objek, yang mana merupakan himpunan data dan prosedur yang menjelaskan hubungan logik antara data dan suatu basis data berdasarkan objek datanya. Mungkin terdiri atas entity relational model, semantic model, dan binary model. Yang kedua yaitu model data berbasis record. Model data ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai atau kita ini mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Bisa terjadi atau terdiri dari hierarki, network model, dan relasi modelnya. Dan yang ketiga yaitu model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data dan tingkatan internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Namun model ini jarang digunakan karena kerumitannya dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari unifying model dan frame memory. Di sini juga ada yang namanya relasi model entity relationship. Model ini hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel, yang mana itu nanti dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem kita dalam melakukan perancangan proses, yang mana nantinya akan dituangkan ke dalam baris-baris program tersebut. Yang pertama yaitu domain data. Ini juga disebut sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua yaitu file data atau atribut, diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Dan yang ketiga yaitu hubungan relasi antar domain, diwakili oleh jajaran genjang. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya pahami dari buku tersebut, dari bab 1, bab 2, dan bab 3, serta bab 4. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan ini akan menjadi evaluasi juga bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.